Pada zaman kuno, mereka sangat mudah menemukan seorang istri. Dia hanya perlu melihat seorang gadis. Hanya dengan memukul kepalanya, dia bisa membawanya pulang. Pria ini juga memukuli seorang gadis yang pingsan setiap hari. Mocho tidak hanya memiliki banyak istri, tetapi juga banyak anak. Isbo adalah salah satunya anak-anaknya. Sejak sangat muda, tidak seperti yang lain. Dia benar-benar membenci godaan brutal semacam ini. Tidak peduli bagaimana ibunya mengajarinya untuk mengayunkan tongkat. Isbo, dia masih berharap untuk menggunakan ketulusannya untuk memenangkan hati Vardar dalam sekejap mata. Sudah bertahun-tahun, tapi saudara Isbo menjadi sangat bajingan. Berbeda dengan Isbo, dia adalah saudara laki-laki Tutnik. Tidak hanya dengan tubuh yang kuat, tetapi juga akan menjadi pemimpin suku. Isbo juga ingin memamerkan celana yang dia ciptakan. Untuk memenangkan simpati Vardar, Isbo memakai tanaman merambat untuk membuat sepeda. Ingin membawanya keluar untuk mencari udara segar. Tetapi, begitu dia duduk di sepeda untuk mengayuh, dia jatuh. Dan jatuh ketika semua orang sedang berkumpul. Saat memancing bersama, Isbo membuat jaring yang dia ciptakan. Ingin memamerkan keahliannya sedikit. Endingnya dihancurkan oleh Tutnik. Dia merasa bahwa saudaranya memalukan bagi kecerdasannya itu. Tidak sebaik memegang tombak ikan untuk menggunakannya. Lebih cepat atau lebih buruk. Namun sang dewi mengatakan kepadanya bahwa orang yang dia sukai adalah Tutnik. Semua gadis di suku itu menyukai Tutnik. Tetapi dia tidak membuatnya pingsan, karena dia sangat jelek. Lalu dia mengatakan bahwa di suku itu ada kekasih Isbo untuk waktu yang lama. Saat dia menunjuk ke samping dengan tangannya, Isbo merasa harga dirinya terluka, dan akhirnya mengumpulkan keberanian untuk mengambil balok kayu. Tetapi pada saat dia dekat, dengan cepat Tutnik yang memukulnya terlebih dahulu. Wanita yang kucintai menjadi adik ipar perempuanku. Isbo pergi ke tepi sungai untuk minum air, tapi mulutnya malah dicapit oleh kepiting. Lalu dia melamun mengerutkan kening. Seorang gadis muncul, yang membuat Isbo bersinar kembali. Dia tergerak, dia mengambil tongkat itu lagi, dan mendekati gadis itu. Di zaman ayah, menemukan seorang istri tidak membutuhkan mahar. Hanya dengan tongkat kayu, Isbo memandang gadis di depannya. Mengambil tongkat kayu dan mendekati targetnya. Kemudian memukul gadis itu dengan tongkat. Tetapi tak disangka, tiba-tiba dengan ceroboh membuat targetnya jatuh ke tebing. Sehingga Isbo kehilangan istri pertamanya. Hari itu, Isbo bersama para pemburu menggunakan kayu untuk membuat topi, untuk melindungi dirinya dari sinar matahari. Tetapi topi itu terlalu besar. Sangat merepotkan. Kakak laki-laki itu marah. Dan langsung mengambil topi itu. Dan tiba-tiba melemparkannya. Orang tua itu menemukan jejak kaki besar di tanah. Ketika orang-orang curiga bahwa itu adalah jejak kaki binatang, ada sesuatu masuk ke dalam celana Isbo. Kemudian dia meraih celananya, dan dengan cepat melepasnya. Melihat adik laki-laki saya, membuat lelucon di depan semua orang. Kakak laki-lakinya marah, dan mengambil celana Isbo, dan melemparkannya pergi jauh. Pada saat itulah, hewan yang sangat besar muncul di depan mereka. Setelah pertempuran sengit, mereka berhasil menangkap gajah. Isbo menerima tulang besar. Tetapi ketika akan melemparkannya, ketika itu juga mengenai pembunuh lain, yang dikirim oleh suku saingan. Mereka semua berlari, berpikir bahwa Isbo telah mengalahkan pembunuh. Mereka semua bersorak padanya. Setelah itu mereka mencari berita, bahwa musuh hendak menyerang. Dan menyerahkan perawatan si pembunuh kepada Isbo. Tetapi Isbo selalu mengacau, membiarkan si pembunuh melarikan diri. Untuk menghadapi musuh yang akan datang, Tutnik pemimpin ras mulai berlatih. Tetapi selama latihan Isbo jatuh sepanjang waktu. Yang lain berlatih memanjat. Dan Isbo mengambil kembali tangga. Kakaknya menemukan tangga itu, dan langsung marah menghancurkannya. Segera datang pertempuran dua suku. Tetapi yang mengejutkan Isbo adalah bahwa mereka tidak hanya kehilangan Dewi Vardar.
Dia juga dianggap oleh mereka sebagai jarahan yang mereka bawa. Isbo ingin memanggil semua orang untuk menyelamatkannya, tetapi mereka semua ingin melarikan diri. Perilaku mereka membuat Isbo sangat marah. Dia berdebat dengan saudaranya. Begitu dia akhirnya memutuskan untuk pergi sendiri untuk menyelamatkan Dewi Vardar. Tetapi di tengah jalan, Isbo disergap. Dia ditangkap oleh suku wanita patriarki, memintanya untuk tinggal dan mencari keturunannya. Melihat sosok Tu, dia berapi-api. Dari suku wanita Isbo dengan senang hati setuju. Tetapi setelah beberapa hari, Isbo tidak tahan lagi. Sehingga, dia diam-diam mencari kesempatan untuk melarikan diri. Isbo melanjutkan perjalanannya untuk menyelamatkan Vardar. Setelah beberapa perjalanan yang sulit, dia akhirnya mencapai suku musuh. Dia memikirkan cara untuk mendekati Vardar. Ceritakan tentang hal-hal malang yang kamu temui dalam perjalanan ke sini. Isbo mengatakan bahwa perasaannya marah. Dia langsung menariknya untuk ingin menciumnya. Tetapi tiba-tiba setelah beberapa hari hidup bersama, dia jatuh. Pemimpin di sini menolak untuk kembali. Isbo berteriak pada yang lain untuk datang. Musuh ingin Isbo makan. Sehingga Isbo berbalik untuk lari. Dan musuh juga mengejarnya. Namun setelah berlari beberapa saat, Isbo berpapasan dengan suku wanita yang sedang mencarinya. Begitu saja kedua suku tersebut saling bertempur. Lebih sulit daripada berlari dari kejaran 3 suku sekaligus. Dia menabrak suku yang ingin membawanya kembali. Kali ini dengan dalam 3 suku mengejarnya dan ingin memukul Isbo. Isbo yang malang hanya bisa mempertaruhkan nyawanya dan segera melarikan diri. Dia terpaksa memanjat tebing. Tanpa pikir panjang langsung melompat ke bawah. Dalam sekejap, mata bertahun-tahun telah berlalu. Dan guru berbicara tentang sejarah kuno. Dan Isbo menjadi model yang saat ini dipajang di museum. Dan dia sedang memegang kayu di tangannya.